Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Saya harap baik-baik saja. Masih di tema 6, kali ini kita akan berbicara sedikit tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Fokus kita kali ini, kita akan berbicara sedikit tentang apa saja hak-hak yang melekat pada seseorang. Ya, khususnya di sini kita akan berbicara tentang seorang anak. Nah, pada tanggal 20 November 1989 diadakan Convention on the Right of the Child. Ya, di sini konvensi ini diadakan untuk memperjuangkan hak-hak seluruh anak yang ada di dunia. Karena pada saat itu masih banyak terjadi anak-anak di bawah umur yang dipekerjakan ya sebagai buruh dan lain sebagainya. Melihat dengan hal seperti itu, maka dibentuklah konvensi tersebut dari United Nations atau PBB. 4 hak yang akan dibahas di sini. Yang pertama, hak kelangsungan hidup. Hak kelangsungan hidup dapat diartikan sebagai hak anak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, air bersih, tempat berteduh atau tempat tinggal, dan adanya rasa aman dalam hidup mereka. Nah, hak kelangsungan hidup ini tanggung jawab siapa? Satu, pertama tanggung jawab adalah kepada pemerintah. Ya, namun kita sebagai manusia yang memiliki rasa moral, yang memiliki rasa baik dan mampu membedakan baik dan buruk, kita juga bertanggung jawab untuk memberikan hak anak ya berupa pelayanan kesehatan, air bersih, tempat tinggal dan rasa aman. Yang selanjutnya ada hak perlindungan. Hak perlindungan ya dimaksudkan agar anak mendapatkan perlindungan dari diskriminasi. Maksudnya diskriminasi ini ya dibeda-bedakan. Misalkan ada seorang anak yang kurang mampu, dibedakan perlakuannya dengan anak yang memiliki banyak harta. Nah, itu tidak boleh. Ya, diskriminasi itu ada perbedaan. Selanjutnya ada kekerasan, ya. Jadi anak-anak ini harus dilindungi dari kekerasan baik dari orang tuanya sendiri, lingkungan, ataupun tempat sosial di mana mereka berinteraksi. Selanjutnya ada penelantaran, yang maksudnya mungkin di Indonesia banyak terjadi kasus anak yang baru lahir dibuang. Nah, dengan adanya hak perlindungan, maka anak dihindari dari hal-hal seperti itu. Dan eksploitasi, ya misalkan anak di bawah umur, ya di bawah 18 tahun, itu dipaksa untuk bekerja, atau dipaksa untuk mengemis, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada hak untuk tumbuh kembang. Adalah hak anak untuk mendapatkan pendidikan, ya ikatan, maksudnya keluarga di sini, rekreasi, dan ikut serta dalam kegiatan budaya. Ya, pendidikan di sini menurut ya hukum yang berlaku di Indonesia bahwa anak harus mendapatkan pendidikan minimal 12 tahun atau sampai SMA. Nah, rekreasi misalkan anak-anak diajak untuk outbound, tapi dalam konteks untuk belajar juga ya, untuk jalan-jalan ke tempat wisata yang mampu mengajarkan anak untuk belajar. Ya, untuk kegiatan budaya misalkan ikut kegiatan-kegiatan masyarakat, misalkan ikut pawai obor dan lain sebagainya. Sehingga dengan adanya hak tumbuh kembang ini diharapkan anak-anak memiliki persiapan baik ilmu, ya, mental supaya anak-anak dapat
menjadi orang yang lebih baik, orang yang lebih kuat, orang yang lebih pintar dan mampu memajukan masyarakat. Yang terakhir adanya hak untuk berpartisipasi. Ya, di gambar sini adalah salah satu partisipasi anak-anak ya dalam penanggulangan bencana. Nah, namun kita tidak akan fokus ke situ. Hak berpartisipasi dapat diartikan dengan ya ikut serta dalam urusan keluarga, sosial, ya bagaimana mereka mengutarakan pendapatnya, mendapatkan informasi-informasi dan didengarkan pendapatnya. Mungkin ada beberapa teman kita di luar sana ya yang tidak tidak pernah didengarkan pendapatnya oleh orang tua, oleh orang lain, sehingga mereka merasa kok aku nggak diperhatikan ya. Nah, karena ada hak ini, maka seharusnya itu tidak diperbolehkan. Ya karena anak adalah manusia juga dan mereka perlu didengarkan pendapatnya. Dapat disimpulkan bahwa anak tetaplah individual yang unik. Ya, setiap anak pasti memiliki perbedaan. Ya, ada yang pintar di sepak bola, ada yang pintar di matematika, ada yang pintar di bahasa. Namun tidak ada anak yang pintar dalam segala hal. Ya, jadi kita ya sebagai anak-anak juga harus memperlakukannya dengan baik dan sama. Tidak boleh karena misalkan dia memiliki kekurangan fisik, kita mencelaknya. Atau misalkan dia memiliki kekurangan dalam bidang pelajaran, terus kita mengata-ngatainya. Nah, itu tidak boleh. Dalam Islam, semua itu sama, yang membedakan adalah tingkat ketakwaannya kepada Allah. Jadi, kita semua sama derajatnya di hadapan Allah, kecuali ketakwaan kita. Terima kasih. Kurangnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.